Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi semua? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Nah, jika dalam keadaan baik, katakan dengan lantang, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, jika dalam keadaan kurang baik, maka katakan dengan lantang juga, aku kuat, aku bisa, aku bahagia karena Allah selalu menyayangiku. Nah, bisa dicoba ya di rumah. Semoga kata-kata motivasi ini bisa membuat hari-hari anak Umi hari ini ceria. Nah, baiklah, hari ini kita akan mulai mempelajari lanjutan dari materi yang sebelumnya. Nah, yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Nah, silahkan disimak ya. Nah, Umi akan bahas sekilas mengenai pengertian sumber daya alam. Nah, kalian masih ingat kan apa itu pengertian dari sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Pastinya anak-anak sudah tahu semua ya. Oke, lanjut. Oke, nah selanjutnya materi pembahasan kita hari ini ada 3. Yang pertama kita akan bahas jenis-jenis sumber daya alam. Nah itu akan kita bahas contoh-contohnya ya. Nah yang kedua kita akan bahas juga sumber daya alam berdasarkan jenis bendanya. Yang ketiga kita akan bahas sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Oke, next. Pertama yaitu jenis-jenis sumber daya alam. Nah, jenis-jenis sumber daya alam ini ada 2. Yang pertama kita akan bahas yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, kemarin juga kita sudah bahas apa itu pengertian dari sumber daya alam. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu adalah sumber daya alam yang akan ada terus-menerus dan cepat pulih kembali. Nah, contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini yang pertama ada hasil pertanian. Contohnya apa? Contohnya ada padi, sayur, dan buah-buahan. Nah, selanjutnya ada hasil perkebunan. Hasil perkebunan itu contohnya seperti kelapa sawit dan kopi. Nah, selanjutnya ada juga hasil dari peternakan. Nah, peternakan itu seperti daging, telur, dan susu. Oke, next. Selanjutnya dari hasil perikanan kita juga dapat mengetahui contohnya yaitu ada ikan, jenis-jenis ikan, ada ikan tuna, ikan tongkol, udang, dan lain-lain. Nah selanjutnya dari hasil hutannya juga ada yaitu kayu mahoni, rotan, bambu, madu, dan lain-lain. Nah itu merupakan contoh-contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Oke, next. Selanjutnya yaitu jenis yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kita juga sudah bahas ya kemarin, yaitu sumber daya alam yang dapat habis dan proses pembentukannya memerlukan waktu yang lama. Nah jadi contoh-contohnya apa aja Umi? Nah yang pertama itu dari logam. Nah logam ini berupa apa aja contohnya? Berupa emas dan perak, terus ada timbal dan ada juga pasir besi. Nah ini biasanya digunakan untuk praktek magnet ya biasanya pasir besi ini. Nah selanjutnya ada yang non logam. Nah non logam ini berupa batu bara, aspal, gas alam, dan minyak bumi. Tentunya anak-anak Umi sudah sering dengar ya contoh-contoh yang non logam ini. Nah selanjutnya ada juga yang di industri. Nah di industri ini seperti apa? Seperti berlian, belerang, dan batu kapur. Nah, jadi inilah contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Anak-anak Umi silahkan dipahami lagi ya. Oke, next. Pembahasan kita yang kedua yaitu mengenai sumber daya alam berdasarkan jenis bendanya. Kita akan bahas yaitu sumber daya alam hayati dan non hayati. Next. Nah, sumber daya alam hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, contohnya tumbuhan dan hewan. Nah, Umi bisa lihat ya gambar yang ada di slide ini merupakan contoh dari tumbuhan dan hewan. Nah, selanjutnya sumber daya alam non hayati,
yaitu sumber daya alam yang bukan merupakan makhluk hidup atau benda mati. Contohnya air, tanah, angin, dan bahan tambang. Nah, jadi ini merupakan contoh dari sumber daya alam hayati dan non-hayati. Oke, selanjutnya sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Nah, mengapa sumber daya alam dapat dijadikan sebagai modal utama dalam pembangunan? Kira-kira mengapa ya? Kita lihat ya penjelasannya. Nah, di sini Umi mencontohkan yaitu rempah-rempah ya. Nah, rempah-rempah ini biasanya sangat digemari oleh orang luar negeri, terutama orang dari Eropa. Nah, selanjutnya kita jual rempah-rempahnya, kita jual ke luar negeri atau biasa disebut dengan ekspor. Nah, setelah kita jual ke luar negeri, apa tujuannya? Tujuannya untuk mendapatkan apa? Mendapatkan uang, untuk meningkatkan pendapatan negara kita. Nah, setelah kita mendapatkan uang, setelah kita pendapatan kita meningkat, nah, negara kita melakukan pembangunan. Nah, pembangunan inilah dari biaya yang sudah didapatkan dari kita menjual. Nah, kita gunakan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan kita juga membangun infrastruktur seperti sekolah, rumah sakit, jalan, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Dengan menjual atau mengekspor sumber daya alam Indonesia seperti bahan tambang dan hasil pertanian ke luar negeri, maka kita akan mendapatkan uang untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Nah, jadi pemanfaatan sumber daya alam merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Nah, namun kita harus bijak dalam penggunaannya juga. Karena jika sumber daya alam habis, maka kita akan kesulitan di masa yang akan datang. Nah, jadi marilah kita sama-sama menjaga sumber daya alam kita dengan baik. Lestarikanlah lingkunganmu, maka lingkunganmu akan membuat damai hidupmu.